Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat perkalian, pembagian, dan penjumlahan pada bilangan bulat. Ya. Sifat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, tapi sebelum itu mari kita awali dengan bacaan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Ala hadhini as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke materi, ada materi sisipan, yakni tentang bagaimana kita berakhlak terhadap alam sekitar. Salah satu akhlak kita terhadap alam sekitar adalah yang pertama, kita tidak merusak alam. Karena apa? Kalau kita merusak alam, akibatnya sangat-sangat besar. Bisa terjadi banjir, tanah longsor, kemarau yang panjang. Itu gara-gara kita merusak alam. Yang kedua, salah satu akhlak terhadap alam sekitar adalah paling tidak kita ikut melestarikan. Jadi jangan merusak, ikut melestarikan. Ya, itu agar apa? Ketika alam ini tetap lestari, kehidupan di bumi ini juga akan tetap ada. Kalau alamnya rusak, kemungkinan kehidupan di bumi juga akan rusak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada sifat komutatif atau pertukaran. Jadi dalam operasi bilangan bulat itu ada sifat yang namanya sifat komutatif. Contohnya seperti ini. Ya. Negatif 5 kali 3. Ya. Itu hasilnya kan negatif 15. Iya enggak? Negatif 5 kali 3 hasilnya negatif 15. Nah, ini kita bisa tukar. Tukarnya bagaimana? Lihat contoh yang selanjutnya. Nah, 3-nya kita taruh depan. Negatif 5-nya kita taruh belakang. Ditukar. Hasilnya sama apa enggak? 3 kali 5 berapa? 15. Oke. 3 kali 5, 15. Karena tandanya beda, maka hasilnya negatif 15. Sama. Jadi, ternyata perkalian itu bisa kita komutatifkan. Bisa kita tukar. Yang depan taruh belakang, belakang taruh depan, itu bisa. Tetapi, sifat komutatif ini tidak berlaku untuk semuanya. Contoh, pada pembagian. Negatif 15 dibagi 3, itu kan 15 dibagi 3 kan 5. Karena tidak sama hasilnya negatif. Sedangkan kalau kita balik, jadinya kan 3 dibagi negatif 15. Hasilnya negatif 0,2. Lah ini tidak boleh. Jadi sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian, tapi berlaku pada perkalian. Jadi tidak boleh ya pada pembagian. Oke, itu sifat komutatif. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalian ini siap-siap untuk mengerjakan. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nomor 1, negatif 10 kali 2. Itu bisa sifat komutatif apa tidak? Kalau bisa silakan tulis sifat komutatifnya dan hasilnya. Yang kedua, itu juga sama, kamu tulis sifat komutatifnya kalau bisa, kalau tidak bisa
ya enggak usah. Berlanjut sampai nomor 4. Nah, silakan dikerjakan di buku, nanti difoto, akan saya kirim lewat link ya. Jadi kalian kirim lewat link yang akan saya bagikan nanti. Jadi sekali lagi itu nomor 1 sampai 4 kamu kerjakan. Kalau tidak bisa harus dikasih keterangan tidak bisa atau tidak berlaku pada sifat komutatifnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Pada kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya seperti ini. Negatif 2 kali 3 kali negatif 4. Nah, ini bisa kita kelompokkan pertama. Kita kerjakan dulu yang negatif 2 kali 3. Negatif 2 kali 3. Negatif 2 kali 3 berapa? 6. Oke, negatif 6. Karena tidak sama ya. 2 kali 3, 6. Negatif dengan positif, maka tidak sama. Karena tidak sama hasilnya negatif. Nah, sekarang 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? Oke, betul, 24. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya positif, 24. Ini asosiatif. Kita kelompokkan yang depan dulu. Kita lihat contoh yang ke selanjutnya. Nah, misalnya kita kerjakan dulu yang belakang. Kita kelompokkan yang belakang. Negatif 3. 3 kali negatif 4. Kita kerjakan dulu yang belakang. Kita kelompokkan yang belakang. Bisa enggak ya? Sama enggak? Kalau sama berarti nanti bisa ini kita asosiatifkan, kita kelompokkan. 3 kali 4 berapa? 12. Oke. 12. Negatif atau positif? Benar, negatif. Karena apa? 3-nya positif, 4-nya negatif. Karena tidak sama hasilnya negatif. Berarti ketemu hasil 2 kali negatif 12. 2 kali 12, 24. Karena sama-sama negatif, tandanya sama, maka hasilnya positif 24. Nah, ini sama sifat asosiatif, berarti perkalian ini berlaku sifat asosiatif. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ada negatif 2 kali 3 ditambah negatif 4. Nah, kita kerjakan dulu. Karena ada perkalian dan penjumlahan, maka kita kerjakan yang perkalian dulu. Negatif 2 kali 3. Berapa negatif 2 kali 3? Oke, negatif 6. Berarti negatif 6 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 10. Oke. Kita lihat, coba kita kerjakan dengan kita kelompokkan yang belakang dulu. Misalnya ada, kita kerjakan pakai yang belakang ini. 3 ditambah negatif 4. 3 ditambah negatif 4 berapa sayang? Oke, benar, negatif 1. Berarti hasilnya negatif 2 kali negatif 1. 2 kali 1, 2. Sama-sama negatif, jadi hasilnya positif. Berarti ini tidak boleh ya kamu asosiatifkan kalau misalnya seperti ini. Harus sampai dahulukan mana perkalian dulu daripada penjumlahan pengurangan. Harus kalian dahulukan dulu mana pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti itu. Jangan sampai kamu kerjakan penjumlahan dulu daripada perkalian. Ya, pahami ya? Karena ini tidak berlaku sifat asosiatif. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, kamu kelompokkan. Nah, dikerjakan 2 cara berarti ya. Kamu kelompokkan yang depan dulu dan kamu kelompokkan yang belakang. Kamu kelompokkan yang depan, kelompokkan yang belakang. Jadi seperti itu. Sama, nanti difoto lewat linknya. Selanjutnya, sifat distributif atau penyebaran. Sifat penyebaran itu seperti ini contohnya. Misalnya ada negatif 2 kali 3 negatif 4. Ada dalam kurungnya ya sayang ya. Ada dalam kurungnya.
Oke, ini kita bisa kerjakan dulu yang 3 karena ada dalam kurung, maka yang kita kerjakan adalah dalam kurung. 3 negatif 4. Hasilnya 3 negatif 4 berapa hasilnya? Oke, benar, negatif 1. Berarti hasilnya kan negatif 2 kali negatif 1. Hasilnya 2. Nah, ini kita bisa sebarkan. Soal ini bisa saya sebarkan seperti ini, sayang. Negatif 2 kali 3. Nah, ini kan ada negatif 2 kali 3. Dan negatif 2 kali negatif 4. Gitu. Negatif 2 kali negatif 4. Hasilnya, Pak? Hasilnya negatif 2 kali 3 berapa? Oke, 6. Di sini ada negatif, kita masukkan. Terus 2 kali negatif 4, negatif 8. Tandanya tetap jadi seperti ini. Ketemu hasil negatif 6 dikurangi negatif 8. Hasilnya adalah, kalau kita ini negatif 6 dikurangin negatif 8, kalau kita sederhanakan karena ada dua tanda berjejer sama, maka diganti tanda positif. Jadi negatif 6 ditambah 8. Hasilnya 2. Oke. Seperti ini sifat distributif atau penyebaran. Oke. Silakan ini dikerjakan ya, sama didistribusikan. Ya, jadi didistributifkan. Ada 1, 2 ini didistributifkan. Nanti sama. Jangan lupa hasilnya juga. Jadi pengerjaan yang seperti ini jadi seperti contoh ini didistribusikan ya. Jadi kerjakan seperti contoh yang pertama dan contoh yang disebarkan atau didistributifkan. Oke. Yang ini ya, jangan lupa. Jadi pengerjaannya ada 2 ini, yang langsung dan memakai sifat distributif. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.